Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ibu jamaah kajian setia Rabu sore rahimahumullah. Pertama, bersyukur, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kita. Alhamdulillah sore hari ini hujannya cukup deras luar biasa, tetapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita untuk terus bertolakul ilmi. Mudah-mudahan niatan kita semuanya dari rumah kita masing-masing ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mendakwahkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya yang telah mendapatkan pertolongan dan syafaat baik di yaumul qiyamah maupun di dunia ini. Ibu-ibu jamaah rahimahumullah, yang pertama kita mendoakan guru kita yang pada sore hari ini tidak bisa hadir memberikan ilmunya, Ustaz Haifa, karena berhalangan, kabarnya kurang sehat. Semoga senantiasa diberikan kesembuhan dari sakitnya dan diberikan kesehatan kembali. Ibu-ibu rahimahumullah, pada sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan sikap dan juga bagaimana kita seharusnya ketika berhubungan dengan sesama makhluk Allah. Ada 3 perkara penting dalam agama. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang muamalah. Tentu kita tidak akan membahas semuanya, yang kita akan lebih fokuskan yang ketiga, tapi kita sedikit sebagai pengantar nomor 1 dan nomor 2. Akidah pertama. Akidah ini menjadi fondasi pertama ketika kita sudah mengikrarkan diri beragama Islam. Maka akidah ini menjadi satu fondasi sebagai sesuatu yang akan menguatkan diri dan iman kita. Karena tanpa fondasi yang kuat, bangunan semegah apapun tidak akan berdiri dengan kokoh. Itulah akidah. Makanya tidak heran Rasul itu ketika diutus dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu 10 tahun lamanya ini memperbaiki akidah orang-orang di sekitar kota Mekah. Karena perkara yang harus dibersihkan oleh Rasul itu adalah perkara akidah, membersihkan dari hal-hal yang syirik. Karena itu yang akan merusak setiap amalan. Maka akidah menjadi fondasi pertama. Yang kedua ibadah. Hablum minallah. Tentu tujuan Allah menciptakan kita di antaranya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah ini menjadi satu momentum dan satu kewajiban yang harus kita tunaikan agar hubungan kita dengan Allah ini dekat, yaitu ibadah.
Yang ketiga, kita sudah punya akidah yang kuat. Kita sudah melaksanakan perintah Allah bernama ibadah. Itu belum cukup ketika kita tidak menyempurnakan hubungan kita dengan sesama manusia, dengan lingkungan sekitar termasuk alam semesta ini. Maka itu yang disebut sebagai muamalah. Nah, sore hari ini saya akan membahas terkait dengan hadis Nabi, di mana hubungan kita dengan sesama manusia itu akan berdampak pada diri kita, dan itu ternyata tidak kalah penting dari ibadah dan akidah. Jadi ketiga-tiganya, baik akidah, ibadah dan muamalah, itu saling terkait dan tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Sebagai contoh, orang akidahnya luar biasa, percaya bahwa yang mencipta alam semesta termasuk diri kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang memberi rezeki kita Allah, yakin, tapi tidak melaksanakan ibadah. Ya, akidahnya kemudian dipertanyakan. Atau sebaliknya, ibadahnya dilakukan luar biasa, sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, puasa Ramadan ditunaikan, dan semua ibadah yang wajib. Tapi kadang-kadang hati kita masih mempercayai ada kekuatan selain Allah, kesyirikan. Itu ibadahnya menjadi rusak juga. Atau keduanya sudah ada, akidahnya kuat, ibadahnya pun bagus, rutin, sesuai tuntunan Nabi. Tetapi poin ketiga, muamalahnya, hubungan dengan alam semesta, dengan tumbuhan, dengan binatang, dengan sesama manusia tidak dibangun sedemikian rupa, maka sekalipun punya akidah dan ibadah itu tidak sempurna. Maka ada satu hadis Nabi yang mana hubungan kita dengan manusia akan memberi dampak kepada diri kita. Yang kita lakukan kepada sesama manusia akan kembali kepada diri kita. Maka Allah pernah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa siapa yang berbuat baik, maka kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Demikian juga ketika kita berbuat keburukan kepada orang lain, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu artinya kalau kita baik sama orang, bahkan mohon maaf, apik kali kewan, kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Itu Al-Quran. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, kalau kita berbuat hal yang buruk, dari hal yang paling kecil sampai keburukan yang besar dilakukan kepada orang lain, maka keburukan yang sama akan kembali kepada kita. Maka pepatah Jawa mengatakan wong urip kuwi mengundur pohon pakarti. Orang hidup itu ya hanya akan memanen apa yang dia tanam. Itu kan peribahasa Jawa yang diambil dari sari-sari pelajaran Al-Quran. Setiap kita hanya akan memanen dari apa yang kita panen, yang kita tanam. Kalau kita tanamnya satu kebaikan, maka kelak kita akan memanen satu bahkan lebih dari kebaikan. Kalau kita menanam dua kebaikan, maka nanti kita akan memanen minimal dua bahkan lebih. Kalau yang kita tanam juga adalah keburukan, maka keburukan itu pula lah yang nanti akan kita panen. Sejalan dengan pengertian dan landasan Al-Quran tentang in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, Rasul kuatkan dengan hadisnya yang cukup panjang. Kita bacakan pelan-pelan. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an
mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang memberi jalan keluar bagi saudaranya, memberikan jalan keluar seseorang yang tidak bisa memecahkan masalah, membantu, ya kan? Maka Allah akan memberinya jalan keluar kelak di yaumul qiyamah. Hari ini di dunia kita beri jalan keluar untuk orang lain, kata Rasulullah, nanti pasti Allah akan beri kita jalan keluar kelak di yaumul qiyamah. Saya ulang, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan jalan keluar bagi permasalahan, problematika seseorang di dunia, walaupun mungkin menurut kita hal yang remeh, hal yang sederhana, tapi kata Rasul pasti nanti Allah akan memberikan jalan keluar kelak di yaumul qiyamah. Lanjutannya, wa man yassara ala muqsirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yassara, memberikan kemudahan bagi orang lain, gampang ke urusannya wong liya, perkaranya mungkin kecil yang kita bantu, mau sekedar memudahkan. Kira-kira memberikan kemudahan bagi orang itu mudah atau sulit? Tergantung diri kita. Kalau kita tidak terbiasa, mungkin akan berpikir itu kan urusannya, itu kan tidak ada kepentingannya dengan saya, akhirnya cuek saja kadang-kadang. Hari ini kan semakin banyak seseorang yang cuek dengan sesama manusia ketika itu tidak ada kaitannya dengan diri kita. Padahal kalau memberikan kemudahan, walaupun bentuknya sangat ringan dan sangat sederhana, wa man yassara ala muqsirin, memberikan kemudahan, jalan mudah ala muqsirin bagi yang sedang kesulitan. Sekedar dari Garut mau kesini kan dekat, tapi nonton bis liwat, angkot genggotan enten, mana kalian ngiyuk mau gremes, sekedar liwat terus, saran monggo, kan sepele banget. Tapi kan bagi yang sedang menunggu ini kan bermakna sekali. Gak ada 5 menit. Dengan memberikan kemudahan bagi kesulitan seseorang. Bahkan kalau di hadis yang lain hanya sekedar menaikkan barang ke atas tunggangannya. Ada sahabat niku nggawa barang ajeng ditumpangake entah ke keledainya atau ke kuda atau ke untanya, terus sekedar munggahke, gotongke. Karena wong niku pas munggahke niku kan ambon, terus dijunjungake. Sekedar itu, maka Allah akan memudahkan baginya baik dunia maupun akhiratnya. Pertanyaannya ibu-ibu semuanya, kira-kira kita hidup sekian tahun di dunia, pernah nggak kita menghadapi kesulitan? Pernah, beberapa kali, bahkan mungkin sering kali kita jumpa dengan kesulitan yang satu dengan kesulitan yang lain. Bisa kesulitan itu levelnya kecil, sedang, ataupun kesulitan yang besar sekali. Mungkin kita pernah mengalami itu. Nah, ketika kita ada di masa sulit, kok wonten sing rela hati tanpa kita mintai pertolongan kemudian nulungin. Kaya napa to sengit kula jenengan. Tidak dimintai tolong. Kayak wonten wong ajeng junjung sahabat itu. Terus mbak enggak diminta tolong nih. Niki Mas tak lewati. Terus dipunggahake. Kan pol seneng tadi bisa orang ngaku Islam telat dan sini. Wonten sing nunuti. Niku nggih. Apalagi kesulitan yang semakin besar. Maka siapa yang ingin dimudahkan setiap mendapatkan kesulitan, silahkan mudahkan urusan saudara kita.
mudahkan urusan teman kita, mudahkan urusan tetangga kita, manakala kita melihat mereka sedang mendapati kesulitan dan tanpa kemudian kita menunggu dia meminta pertolongan. Gak usah nunggu, karena kadang-kadang mereka itu sungkan ngomongin, yang ora penak bukan ngerepoti, yang ora penak yang masa arep jaluk tulung kok karo bumimu, ora pantes rasanya. Kalau kita hanya menunggu, ya nanti kita sendiri yang akan mendapatkan kemudahannya banyak apa sedikit. Yang baik itu menawarkan bantuan. Saged kula rewangi napa? Niki sing saged kula rewangi napa nggih? Bukan dalam rangka kita sok kenal, sok dekat, kan kita tahu kesulitannya, kita tawarkan bantuan. Kita menawar, Pak Ustaz pun menawar, kok ditolak ya nggak apa-apa, nggak ada ruginya. Ini isin banget boten. Kenapa kita kadang-kadang mau dengan hal yang baik, tapi tidak mau dengan hal yang buruk? Ini siapa yang memudahkan satu kesulitan saudaranya, sesama manusia di dunia, Allah akan mudahkan urusannya baik dunia maupun akhirat. Maka mungkin kita hari ini berbuat baik belum langsung dibalas oleh Allah. Mungkin biasa-biasa saja nih, yang sebulan balik dulu kan sana ini kan yang kesulitan yang tetap sing anu yang namanya dewek orang sing ngrewani, kan? Kemudian bisa jadi balasan kita itu akan Allah berikan nanti ketika kita sudah sembuh, atau nanti akan diberikan kepada anak-anak kita. Mungkin hari ini kita urusannya nopo-nopo kok ketone gampang banget, liyane angel kok nyong ketone kok gampang banget ya. Bisa jadi mergo apike bapak kali biung kula jenengan sami. Kita ikhtiarnya sepele mawon kok gampang temen ya. Usahanya rasanya standar-standar, kok bisa jadi sibuk bapak kita semuanya itu biar kali kok nek ora hitung entengan. Bisa jadi sing digawe gampang kita. Nah hari ini kita berbuat baik, menolong orang, menolong tetangga, menolong teman, meringankan, sinten ngertos sing dibales putra wayang kula panjenengan. Wonten rugine napa mboten? Dan ini janji Rasulullah yang menyampaikan di antara dua kalimat yang tidak mungkin bohong. Satu kalimat yaitu firman yang ada di dalam Al-Quran, mustahil. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Dan dua adalah perkataan Nabi, perkataan Rasul, mustahil dusta. Kalau Rasul sudah menyampaikan A, maka A yang terjadi. Rasul sudah menyampaikan merah yang terjadi, putih yang terjadi, hitam yang terjadi. Maka Rasul sudah menyampaikan, kalau mau mendapatkan banyak kemudahan, banyak orang-orang, banyak meringankan orang. Yang kedua, lanjutannya yang ketiga, wa man satara ala mu'min satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa seorang yang menutup aibnya saudaranya, kekurangannya saudaranya, kesalahan temannya, aibnya tetangganya, dia tutupi padahal tahu padahal dia tahu kalau dia itu punya aib, tahu dia itu kemarin berbuat salah, kemarin begini, tahu, tapi justru dia tutupi. Ada orang nanya, Bu, jangan garam sih, mungkin semerap sih kali Mbak Niki, mungkin repot sih, tuh ini nganu, padahal kita tahu. Bahkan kita mungkin menyaksikan valid, tapi kita memilih, mungkin apa? Yang mati nih kulo, saya mau itu yang baik tapi tanpa kalian kulo kabarnya nganu. Cukup saya terlepas padahal kita tahu, kita nutup apa yang terjadi. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah tutup aib kita dunia akhirat. Pertanyaan kita, adakah manusia termasuk
termasuk diri kita yang tinggal di atas bumi Allah yang tidak punya air. Enten apa mboten kejawi Kanjeng Nabi sing uripe ora duwe air. Itu kenapa ketika ada seorang yang meninggal dunia, kemudian sebelum dikafani kan disuceni riyen. Maka ketika kita belajar fikih tentang jenazah, yang paling disunahkan, dianjurkan untuk mensucikan jenazahnya, satu separoh, dua masih famili. Syukur anaknya, syukur bapaknya, ibunya masih hidup. Kenapa? Kalau lihat aibnya jenazah mustahil dikabarkan. Karena dosa besar menyampaikan aib kepada jenazah ketika melihat diproses memandikan. Banyak kampung-kampung nyucani kan dikerumuni, dipagari, walaupun pakai kain gitu. Itu kan dalam rangka menjaga, di samping memang harus tertutup karena akan memandikan ada aurat, manakala didapati dari si jenazah ada aibnya, qadarullah yang nyuceni kok putrane piyambak, mungkin nggak disampaikan ke orang lain. Ya mungkin ibu dewi, wong bapaknya dewi, wong adik dewi, kakak dewi, pasangan seperti itu. Nggak mungkin. Pentingnya kita kemudian belajar sampai di sana. Kalau kita tutup aibnya seseorang, Allah tutup aib kita. Kita punya aib, Allah tutup. Kita punya aib di hadapan manusia di dunia, seakan-akan orang taunya api itu jenengan. Sekalipun ada yang menyampaikan mungkin dengan izin Allah, orang melihat aibnya kita. Padahal setiap kita pasti punya kebaikan, punya kekurangan. Dan yang paling dahsyat nanti di persidangan Allah tidak ada yang tersembunyi. Nanti di hadapan Allah tidak ada lagi perkara-perkara yang disembunyi-sembunyikan, karena setiap anggota tubuh kita akan memberikan kesaksian. Tangan akan menyampaikan digunakan untuk apa saja bagi pemiliknya. Kaki akan berbicara dibuat melangkah kemana saja. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita pijak juga akan menyaksikan. Niki Masjid Darussalam ya sakit. Lemah memberi saksi. Biyen dinten Rebo tanggal kalih misalnya. Kalih nomor 3. Tanggal kalih Oktober. Hari udan-udanan buniki lenggah madhep kula mirengaken ngaji memberi kesaksian. Enggak ada yang bisa ditutupi. Dan manakala kita punya kesalahan, kita punya aib, akan dipersidangkan. Allah menyampaikan kepada malaikatnya, ini hambaku, jangan kau bahas kesalahannya, jangan dibahas aibnya. Loh ini kan malaikat roket antik pencatat amal. Loh ini kan berbuat salah. Karena ini hambaku di dunia tahu aib saudaranya, tapi dia memilih diam. Ada banyak orang bertanya, dia memilih pura-pura tidak tahu. Bahkan yang dia sampaikan justru kebaikannya. Padahal semua orang sedang membahas keburukannya, tapi dia menutupi. Maka hari ini aku tutupi kesalahannya, biar semua penduduk di padang mahsyar tahu kalau hamba orang baik. Wa man satara ala muslimin satarahu fid dunya wal akhirah. Pertanyaannya ibu-ibu semuanya, di masyarakat lebih banyak orang menutup aib saudaranya atau justru membuka? Lebih banyak yang membicarakan kebaikan orang atau lebih banyak yang membicarakan keburukan orang? Lebih menarik mana, mendengar kebaikan orang apa mendengar keburukan orang? Kan langsung terjawab ibu-ibu. Coba kalau misalnya di RT 27 ada seorang anak hafal Al-Quran loh, masih SD gitu. Berita pertama, kebaikan bukan itu? Masih SD
sudah hafal Al-Quran, pinter, bocah apian, dikabarake. Kedua, di RT 48 ada seorang anak memukul ibunya pakai sirup. Ibunya ngasih ke rumah sakit. Menarik mana didengarkan? Menarik yang kedua. Ada berita yang pertama, ada mbak-mbak lulus sekolah pinter banget, dia lulusan terbaik di kampusnya, dia diberi kehormatan oleh rektor di kampusnya. Berita apa namanya? Dibahas rame namanya. Ya mungkin rame ya mungkin. Ada mbak-mbak lulus kuliah, wis mulai padahal bergarwo. Kira-kira rame sing pundi pembahasannya? Ya. Kira-kira kita alihkan ke berita yang pertama apa semakin menghebohkan berita yang kedua? Acara di televisi kan ngajarin kita berita baik akan kalah dengan berita yang penuh dengan apa nggih? Ya penuh dengan drama. Berita-berita yang buruk itu malah banyak diakses. Acara-acara gosip itu kan nek ngomong kayak apike wong sing ngomongke sithik. Ning cobi. Judulnya itu keburukan. Seorang artis papan atas terdapat ditangkap polisi ketika sedang syuting karena membawa narkoba. Kali ini seorang artis berhenti syuting karena memilih sholat berjamaah ketika mendengar azan. Ramai dibahas. Masya Allah. Itu kita nggak sadar bahwa hal sederhana itu ada pembahasannya, ada impact yang didapat dari diri kita, ada apa gitu, ada timbal balik yang akan kita dapatkan. Nah, kalau kita ngomonginnya baiknya orang, ya kita nanti akan dibahas kebaikan kita. Kalau yang hanya membahas manusia sih, mungkin kita akan merokok. Karena yang bahas manusia, dan yang saya bahas pun Gusti Allah ajeng pripun niku. Maka mari Ibu, kalau kita lihat kekurangan orang, aib orang, sudah tutup. Makanya dosa besar seseorang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, dalam Al-Quran disebutkan, jangan pernah mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, larangan di dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang malah dikorek-korek, dionceni satu persatu. Apalagi mohon maaf, hari ini kita dihadapkan dengan menghadapi pilkada, menghadapi pilgub, menghadapi pilihan wali kota di Indonesia serentak. Berapa banyak yang sudah ketika masa pemilihan justru beberapa yang mencalonkan melaksanakan black campaign, kampanye hitam. Apa itu? Yang menyampaikan keburukan saingan kan kampanye dari mulai pilihan RT sampai pilihan presiden biasanya nonton. Ini luar biasa. Kemudian hadisnya dilanjutkan, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu akan melindungi, Allah itu akan menaungi hambanya selama hamba tersebut juga melindungi saudaranya, menaungi saudaranya, ngiyupi dulure, ngiyupi tanggane, ngiyupi kancane,
maka Allah pun akan hadir menaungi, melindungi dan sebagainya. Wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menaungi hambanya selama dia menaungi pula saudaranya. Masya Allah. Ini yang tadi di awal kita bahas, bahwa bermuamalah kepada sesama makhluk itu akan kembali pada diri kita. Kita baiknya sama manusia, dibalas Allah yang baik sama kita. Rumus gak usah kita kemudian mendambakan balasan dari orang tersebut. Tidak usah lagi ada bahasa ngenteni kalimat matur nuwune kanca sing terdiri wangi, boten perlu dienteni. Karena kadang-kadang teng niki manusiawi nek boten dieling-eling ngajine, kadang lisan atau hatinya ya Allah muni suwun ora bisa. Seakan-akan kula jenengan iki, kula lah khususnya jenengan berusaha menolong wong, sudah meringankan seseorang, memberi jalan keluar bagi seseorang, tapi yang bersangkutan bahkan suwun atau suwun yang mawon kaya boten saged terus nang mriki suwun iki ngoyo. Kalau kita ingat-ingat ngajine wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi, pun boten penting tiyang niku suwun napa boten. Karena kata Rasulullah, Allah menaungi hambanya, melindungi hambanya selama hamba tersebut melindungi dan menaungi saudaranya. Gusti Allah sing ajeng bales. Kan kula jenengan pun nate asring mireng istilah Gusti Allah boten sare. Nah niku kan maksudnya ngoten niku. Kenapa kita masih khawatir? Kenapa kita masih kadang-kadang tidak rela? Walaupun secara manusiawi pasti tiba-tiba secara otomatis kados niku pun kita berbuat baik dibalas, tidak dibalas apa-apa atau malah dibalas keburukan pasti spontan. Tapi kita harus menantang, oh iya kayak orang balas nabi, sing balas tak Gusti Allah dengan caranya Allah lewat apapun pasti akan kembali. Rumusnya tadi ayat yang mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita berikan pasti balik kepada kita. Bahkan di Quran surat Ar-Rahman disebutkan hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada kebaikan yang Allah balas kecuali Allah akan balas dengan kebaikan yang serupa, minimal serupa, seringnya berlipat-lipat. Mulai boten-boten rugi nek api. Nek wonten sing ngomong lah saiki dadi wong api ki malah ora kuman, dadi wong jujur ki malah ajur, niku pendapat sing boten ngaji. Sing ngaji katone sing ajur Mas, tapi mungguhnya orang. Mungguhnya tetap untung, orang untung sing ngisuk. Orang esok ngisuk mestinya untung. Wong wis nanti kan. Tapi dia karena Gusti Allah ora karena sapa-sapa. Orang minggu ngisuk tahun ngarep, orang tahun ngarep anak sing luwih apik. Yakin, hakul yakin hati kita mantap banget. Karena Al-Quran pun dikatakan Al-Quran sudah membahas hadis Nabi menguatkan. Ya jembotan andal saking pundi. Al-Quran jelas, hadis jelas. Padahal sumber kita ya Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Qurannya sudah menyampaikan, As-Sunnahnya sudah jelas. Ya ayo kita laksanakan bersama-sama. Hadisnya berlanjut. Niki masih lanjutan hadisnya. Niki pas banget kali kula jenengan sonten ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Man salaka tariqan, barang siapa berjalan menuju satu tempat, satu jalan. Yaltamisu fihi 'ilman, berjalan ke tempat di mana tempat itu digunakan untuk menuntut ilmu, majelis taklim,
ngaji, kajian, pengajian, tidak tempat niku, tidak sekolahan, tidak pesantren, dalam rangka sinau. Nah, itu ilmu pengetahuanmu, apalagi ilmu agama. Siapa yang berjalan ke sana? Kata Nabi di lanjutannya ini, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini semakin menguatkan bahwa yang kita tanam pasti kita akan tuai. Nopo sing ditandur mesti mungkin diunduh. Hari ini kita berjalan grimis-grimis, adem-adem bahwa tadi sing monosok luar biasa Jawa bersih pomongan. Lama-lama di perjalanan saya ke sini cerita sejenak. Karena dari rumah tadi mboten siap ajeng ngawas, karena tadi kan harusnya masih Ustaz Eva, terus kan teruskan ya apa nih sinau terus mau wah setengah 4 mau absen nyada bismillah rodo ke susu jane pancen boten nampik nek ke susu niku ke susu terus jauh kak mantol terus mantolan lihat tombol bensin wih bismillah mantap nih meh kelas nih duh nyadar kok tadi kita tekan pom bensin jadi pol terus ini tekan pom bensin perasaan itu nek sore itu kan antri pol kadai waduh ya wis lah sing pertama sing boten antri set pancen boten antri mung setunggal set isi supaya bukan tas dompet DKI dompet DKI kulo isin kan wis ditunggu wis bayar nonton di dompetnya pancen pasti tadi terus ada tukangnya pun terus nih ini kan sudah tembak ini saya dia terus langsung mas langsung ngaji dompetnya pun pripun iki ame bingung pripun lo spontan mawon tak paningi HP si prombal HP sing kula bensin sate lo apa ya mas ini pulau nonton HP jenengan maksudnya apa kita kan kadang kalau mau berbuat baik jenengan aja tuh minta apa mawon gagalkan mawon niku kadang-kadang Gusti Allah niku dalam tanda kutip iseng jalan tak naik dalam protokol sini. Niatnya mau kan isuk bismillah Rebo sore ngaji dikasih hujan. Nek niatnya pancen bismillah. Wah, nangge mantap lulus ujian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Saniki rada-rada ngangsan cara temu desa. Dadak oyo-oyo sanatan nek enjang pengarsane Gusti Allah kula jenengan kabeh sing saniki ngaos digampangake dalane teng swarga. Hakul yakin mung kisah dari Kanjeng Nabi. Pun yakin mawon katone menes, katone udan-udan kas-kasan temen dari nonton TV, kopine panas, tempe mulai anget banget. Kalau sadune selonjoran kalih saya sih kau banyak begantel sing teng peken, sing teng kantor, sing teng samping kan sore-sore kan payah selonjoran, supan, suku, tempe kemulan, malah koyos-koyosan ngaji, nggih, sandale keseliru dan sebagainya kadang-kadang. Niku kadang-kadang Gusti Allah pancen ajeng ngetes, kula sedih tes niki. Mane mantep mah, HP-ne hilang mungkin nonton seni jero. Umpamane sing nitip kula berpikir iki mau mikir jujur ora. Mungkin namanya tugasnya ganti sip ahli ya semacam orang sini bismillah kan ganti malahannya hanya insya Allah amat ini. Dan ini hadis ini dari awal sampai akhir semuanya membahas yang kita lakukan pasti berdampak kebaikan dari Allah. Dari mulai yang pertama jadi dengan ternyata berdampak. Dari pertama hadis ini kan membahas tentang 1, 2, 3, 4, 5 poinnya. 1 tadi siapa
yang memberi jalan keluar kepada saudaranya, saudara muslim tentunya. Allah memberikan jalan keluar di akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan yaumil qiyamah. Allah yang balas nanti diberi jalan keluar. Akhirat kangelan diberi jalan keluar. Yang kedua, apa Bu? Siapa yang memudahkan gampangake urusan. Kalau kadang-kadang nanti ketika taklim di kantor-kantor yang layanan masyarakat pas banget nih. Gimana kok ngangel-ngel wong niku nek layanan masyarakat kok digampangake mawon. Selama tidak menyalahi prosedur aturan dari atas dimudahkan. Niku Allah memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Yang kedua, wa man yassara 'ala muqsirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Ketiga, apa sing ketiga? Menutup aib. Sinten sing nutup salahe wong. Wa man satara 'ala muslimin, ditutup aibnya padahal kita tahu, entok-entok orang ngerti. Sing diceritake justru apike. Tutup aibnya, ceritakan yang baik. Satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah tutup aib kita dunia akhirat. Nah, kita punya aib, bismillah, mudah-mudahan Allah tutup aib. Caranya pun dapat keburukan orang, tutup, ceritakan yang baik. Nah, kalau teman orang dongeng kan beritakan panas nih, hot news. Nah, buatan dongeng rasanya gatel, hilang deh. Nah, ini gawat lanjutannya. Nomor menit kalian klisik-klisik. Atas derek. Dan ini apa gini? Iki. Wah, ini langsung tinggal mau. Niku seketempelan jin. Sangat wajah klisik-klisik barang elek. Nah, punten kula sak ditergo. Assalamualaikum. Nek penting bela mawon. Teman WA temenan. Niki lho pun ceritane sing mboten sios, tarik-tarik dawa banget. Mboten bisa dibalas. Nanti dijagi kados niku. Nanti dijagi rasan-rasan mboten napa-napa nek babagan sing anti memberi kebaikan, memberi solusi kepada permasalahan mboten napa-napa. Nek ngomong ke eleke wong gak boleh. Nggih. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kamu, sudikah kamu memakan iwak sing sayur urut lamun pun sayur urut didaharmu. Gule paling enak temono sapa? Temarung sing paling terkenal ning Ngopingi. Derek nanti diinget meleh urun. Mana ini ku senes daging biasa, guleng ini santene senes daging biasa. Cinta iwake tanggane jenengan, daging menungsa. Sumatera nanti semalam Sumatera. Ini kalau ketika Nabi menyampaikan ini itu, Nabi niku koyo ajan mual-mual umumah. Kenapa? Melihat ada dua orang sepada kuis-kuis. Maka senes goes. Nah goes kan sepeda ini kuis-kuis. Transfer informasi. Membicarakan orang. Nabi seperti mau ditanya. Nah, kenapa Nabi kok merombongkan tersebut kok ajan muntah? Karena diperlihatkan seperti mereka itu leweran gede kaya wong sejambalan iwak menteh sayur iwak menungsa. Mulane terus dengan ada semerep kok gosip langsung ngene apa sih Bu angkatan mulai apa jenengan kata saya pun sapa saya akan melihat daging-daging ada di sela-sela gigi kalian. Terus niki terus niku mancat
Al-Quran itu loh, Al-Quran saya suka. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Maukah kamu memakan daging atau bangkai saudaramu? Wis dulure. Wis angel di ayatnya konannya. Fakar itu pasti kau akan merasa jijik. Nah, maka itu yang ketiga nih. Yang keempat nomor 5 hadis. Allah akan melindungi hambanya selama hamba tersebut juga melindungi sesama saudaranya. Wallahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa melindungi kita semuanya selama kita melindungi juga saudara kita. Terakhir, apa ini? Terkait ngaji nuntut ilmu majelis taklim dengan nganter kali putrane sekolah pondok ketone abot nyekolah kesaniki pun iki dalan swarga mungkin sak abot-abote nyekolahke putra-putri. Mungkin abot biayane, nggih abot pikirane, nggih abot sak pun gengen enteng-enteng niki nglancarake swarga, nglancarake swarga. Saniki cimik-cimik putrane sekolah kabeh cacahe 5 wis mumet. Saniki kaya ibarat bocah berangkangan memben ngumuli jalan tol menuju surga. Amin Allahumma. Angger kula jenengan diniyati lillahi niyate lillahi ta'ala. Nek niyate ora penak iki wis takon menawa rezeki ora mangkat maneh. Yang izin amor mangkat wonten segates niku. Mangkatlah, kono ora mangkat esuk do mangkat li disin diri Ustazah Iva. Amor mangkat berarti boten termasuk sing kados niki. Sing termasuk sing apa? Dalem boten dalem lillahi ta'ala. Terang kuda lillahi ta'ala. Bismillah. Mungkin semerintil dan swarga. Masya Allah. Mungkin kalau jenengan ahli pengawasan setiap Rabu sore tansah diparingi pergi ilmu menuju swarga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ilmu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana, jumlahnya ada 5. Sebenarnya itu ada lanjutannya cukup dan juga, tapi saya cukupkan sampai di sini terkait dengan muamalah yang kita berikan kepada sesama manusia pasti akan kembali kepada kita. Maka salam bismillah derek saged kabeh nicil setunggal. Yang penting ada upaya dari diri kita mempraktekkan nopo sing pun disinaoni, insyaallah Gusti Allah maringi ganjaran kula jenengan saged istiqomah sampai husnul khotimah. Pangapunten, mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, baiknya kalau kita tidak diajak, ada orang bisik-bisik itu dibeli gitu lah, tapi saya tidak diajak, cuma mendengar setelah itu harus bisa. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana sikap kita, kan yang ditanyakan sikapnya nih.
cara ketiga berarti ada dua orang sedang saling gerendeng-gerendeng tanpa sengaja kita mendengar. Kalau tanpa sengaja mendengar ya nggak apa-apa, bukan sengaja. Dalam agama kan simple sesuatu yang tidak sengaja itu dimaafkan. Mungkin ngomong-ngomong ada buatan sengaja. Niku Gusti Allah penakane. Maha paling penangan itu Gusti Allah. Buatan sengaja. Membunuh tidak sengaja. Buatan dosa. Contohnya Pak Sopir buatan sengaja. Ini belum. Nunjang arepe kan buatan jarak nih. Buatan dosa. Walaupun secara hukum di negara mungkin akan nomor-nomor itu nek buatan sengaja. Dan termasuk kok buatan sengaja wonten menggelendengi kok mireng. Ning lain halnya wis ora sengaja nganten karo iki dene beritane mayar terus jenengan temeniku mawon ya pancen boten ikut-ikutan menyampaikan, hanya menyimak saja. Ya nek niku pun benten acarane. Karena hanya sebatas anjeniane tumbas teng warung, pas kita sedang milih sing mriki yang membicarakan dan kita dengar keburukan, rampung milih pulang mboten apa-apa. Nek kita nggih boten dijak nggih boten mireng ning isu ini malah menikmati yang dibicarakan dan ini juga akan kena dampak dari keburukan menggibahkan. Maka gitu, tidak buatan semua jangkau itu gimana? Maka tidak buatan semua jangkau sikapnya tinggal. Dan pernah pengurusan itu mereka sebisa mungkin tinggal. Mereka habis mulai. Syukur-syukur bisa mengingatkan. Syukur-syukur jenengan wani mengingatkan. Bu, saya mungkin bu, ini kan masjid, ini buatan saya bu, mentinggalkan elek dia. Nek jenengan wani ini kan kadang-kadang buatan wani. Kan hadisnya jelas, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Bu, buatan parang bu kata niku. Melihat falyughayyir biyadihi. Fa in lam tastati fa bilisanihi. Nek boten saged ngangge lisane. Nek dengan biyadihi tadi itu contoh yang lain ketika kita misal dengan sebagai pengurus, sebagai pejabat, sebagai apa lihat kemungkaran, buat aturan biar itu tidak terjadi. Oke teman, bocah sekolah, anak remaja-remaja mabuk, oh ternyata di sini banyak warung yang jualan miras, buat aturan. Wonten warung dodol miras, ada pasalnya. Falyughayyir biyadihi. Wa illam tastati fa bilisanihi. Nek boten saged dengan tangan, dengan lisan menasehati. Fa illam tastati fa biqalbihi. Boten saged ngangge lisan nganggo donga. Muga-muga ayo tinggal tobat kurang jenenge wong terus ya. Muga sadarkan ya Allah, sadarkan ya Allah bahwa ata'aful iman, dan itu iman yang terlemah. Maka itu harus langsung menghindar saja. Dan wonten semacam mireng glentik mantan tenang. Derek aku Maksud saya di dalam rumah terus sedang bisik-bisik itu di depan rumah saya. Oh, tetap mireng maksudnya nyetel TV murotal sama pokoknya pripun carane jenengan teralihkan dari suara itu. Niku. Napa jenengan ngangge headset, nyetel murotal, napa ditilar putih napa pripun ada upaya. Niku. Makanya. Niku pancen radi usaha nek ajeng tumindak amar ma'ruf nahi munkar niku pancen saestu boten gampil. Mung kaya niki sih gampil hanya menyampaikan nek tekan praktek pola ngeli amar ma'ruf nahi munkar. Nek boten tetep antine dadel jual. Amar ma'ruf niku
mengajak kebaikan biasanya becek. Kayak wis paling apik bae ya. Ngoten iki. Coba misi jenengan boten pitados mengajak kebaikan niku diglendeni mungkin. Napa malih kok ngasipani nahi mungkar tansaya disengiti wong. Itu pun sunatullah sejak zaman para nabi dan para rasul, setiap mengajak kebaikan dan kebenaran akan bertemu dengan kebencian. Bukan usah tiang sanes jalsi dengan mengikutrani ampun hakinan. Seketika itu anak kita marah sama kita. Ini contoh paling nyata. Sudah ya, hakinannya sudah ya. Sini sudah waktunya habis. Minimal kan, halo ibu mohon akan mendapatkan buatan sudah jarang langsung makasih ibu jarang niku pun apalagi sampai di masyarakat wong niku terus buatan apa-apa wong kula jenengan kan buatan ngarep-ngarep bijine menungsa repot nek ngarep-ngarep bijine menungsa. Kata banyak ulama mengatakan begini nasihatnya, tidak ada yang paling mengecewakan hati selain berharapnya hati kepada manusia. Mesti kecewa. Mulane menging kuwi tak apik Gusti Allah sing biji. Dibiji elek, dibiji apik yang ora butuh bijine nikah kabeh. Seakan-akan atas niku lah, seakan-akan. Niki boten usah diwisanake bahaya. Atas niku nggih puji sering ngorangi. Nek tanggane Jawa wis seru banget niku nggih jenengan digabur nek perlu ya. Karena kan mengganggu kenyamanan saudaranya. Niku kalian beli teng terasnya jenengan apa Bu? Ini kan indah. Mantap nggih.